سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى حضرة الحسن البصري الحضرة إلى المقتدى الحضرة الشيخ عبد القادر الهجين الحضرة الشيخ مسلم المدني الحضرة ماهر أحمد بن لحضرة قاضي مقدم محمد بن علي وعلى لحضرة الشيخ عبد الرحمن سكر لحضرة الشيخ أبو بكر بن سليم لحضرة أبو عمر العباس لحضرة أبي عبد الهدى لحضرة الشيخ محمد رشيد البني لحضرة الشيخ خشم الورباني لحضرة الشيخ شرف عبد البني لحضرة الشيخ أبو محمد أمين البدري ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وذريتنا أن الله يعلم درجات في الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وخالتنا أن الله يغفر له ويرحمه ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا وعلما خالصا مقبولا وسط التعليم والدلالة على الهدى وسلم بذكر قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينبه قلوبنا وغالبنا والهدى والتقى والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان من جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi kitabina min sallallahu daripada kitab Nasaihul Ibad. Bab ruba'i, bab daripada hadis yang isinya empat macam. Fihi sab'un wa thalathuna mau'izatan, dalam hadis ini ada 37 nasihat. Thamaniyatu akhbarin, 8 daripada hadis sahabat. Wal baqi aktsarun, dan yang sisanya adalah hadis daripada tabi'in. Al-maqalatu, perkataan yang pertama, ruwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda kepada sahabat Abi Dzar al-Ghifari. Wa ismuhu, nama daripada Abi Dzar al-Ghifari Jundub ibnu Junadah. Kata Nabi, ya Aba Dzarrin, wahai Aba Dzar, jaddi safinata, perbahawilah perahu, fa innal bahra amiqun, maka sesungguhnya lautan itu dalam. Maksudnya apa? Ai ahsinin niyatan, yang dinamakan perahu itu adalah niatmu. Perbagusilah niatmu fi kulli ma ta'ti, pada setiap apa yang engkau kerjakan. Wa nadhara liyahsulalaka, dan niscaya hasillah bagi engkau al-ajra, akan ganjarannya, wa najata, dan selamat, min azabillahi, daripada azab Allah Ta'ala. Kita setiap hari disuruh memperbaharui niat. Niat sama seperti lautan yang dalam. Karena kita hidup di dunia, maka kita memakai daripada ilmu syariat. Di mana-mana pakai atau pasang niat. Wa katabal Imam Umar al-Faruq ila Abi Musa al-Asy'ari, menulis daripada hadis ini oleh Imam Umar al-Faruq, Sayyidina Umar, ila Abi Musa al-Asy'ari, kepada sahabat yang bernama Abi Musa al-Asy'ari. Pada waktu itu sahabat Abi Musa al-Asy'ari ini adalah menjadi gubernur Mesir. Tulisan daripada sahabat Sayyidina Umar, man khalasat niyyatuhu kafarallahu ma bainahu wa bainan nasi. Barang siapa yang adalah tulus niatnya, benar niatnya, kafarallahu, niscaya Allah Ta'ala menjamin ma bainahu, apa yang ada di antara Allah Ta'ala, wa bainan nasi, dan apa yang ada di antara manusia. Jadi kita apabila benar niat kita, niscaya Allah Ta'ala menjadi niat anak menuntut ilmu, niscaya Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat. Dia daripada mencari penghasilan
Kemudian pada waktu itu Allah Ta'ala memberikan daripada jaminannya apa yang dihasilkannya. Wa kataba Salim ibnu Abdullah ibni Umar al-Khattab ila Umar ibn Abdul Aziz, dan menulis daripada itu dua hadis ini oleh Imam Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab. Salim bin Abdullah ini adalah cucu daripada Sayyidina Umar. Menulis hadis ini kepada siapa? Kepada Khalifah Umar ibn Aziz, yang tulisannya "I'lam ya Umar", ketahui oleh wahai Umar, yang maksudnya dan Umar di sini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah daripada Bani Umayyah. Jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang paling hadir di zaman Bani Umayyah, zaman daripada keemasan Islam. Waktu itu Bani Umayyah ini berpusat di Andalusia. Wah, ini namanya Spanyol. Spanyol itu dulu basis keemasan Islam pada zamannya. Dan yang terkenal di sana suku Pandal, namanya kota yang termegah waktu itu, Granada. Nah, ini jadi klub sepak bola Valencia juga itu. Itu juga klub sepak bola ini. Nanti di daerah Andalusia Spanyol ini yang adalah masjid itu dijadikan daripada gereja. Masjidnya dikor bagus, makanya masjid yang paling megah, di dalamnya kaligrafi, tapi di dalamnya itu diulah gereja karena kemunduran masa keemasan Islam. Apa tulisan hadisnya? "I'lam ya Umar anna aunallahil abdi", sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala bagi siapa itu ya qadri niyati, dengan kadar ketentuan niatnya. Faman khalasat niyatuhu, barang siapa yang adalah benar niatnya, tamma sempurnalah aunallahi lahu, pertolongan Allah Ta'ala kepadanya. Jadi apabila benar niat kita, niscaya Allah Ta'ala menolongi aja, membantu aja. Misalnya niat mencari penghasilan dan benar niatnya, niscaya Allah Ta'ala menolongi aja. Allah Ta'ala kata berdiam. Wa man naqasat niyatuhu naqasa anhu aunallahi biqadri dzalika. Barang siapa yang niatnya itu kurang, maksudnya kurang di sini tidak dengan sebenarnya, niscaya Allah Ta'ala mengurangi daripadanya pertolongannya dengan kadar ketentuan yang demikian itu. Ini keterangan daripada hadis tadi. Semua hadisnya wa khudhiz zada, dan bawalah, perbanyaklah bekal kamilan yang sempurna. Fa inna safara, karena sesungguhnya yang namanya perjalanan menuju akhirat itu, ay fil akhirati ba'idun, jauh, fi ghayatit ta'abi, pada persengatan susahnya, pada kesudahan susahnya. Jadi jalan menuju akhirat itu susah, sulit. Sudah hendak sampai barunya contoh jalan menuju surga, mengerjakan yang diperintahkan Allah Ta'ala salah satunya. Kemudian mengerjakan apa yang seperti dikerjakan oleh Nabi, jalan menuju surga itu ba'idun, jauh. Wa khafifil illa bi kasril hadi, ay mahmulu laka minad dunya, ay mahmulatan minad dunya, dan ringankanlah bebanmu karena perjalanan menuju ke sana adalah apa? Fa innal aqabata kadzubun, perjalanan menuju ke akhirat itu tidaklah mulus, tidak lurus, maksudnya berbengkok-bengkok. Bengkok ini banyak halangannya. Jalan menuju akhirat kasudun, ay al-hamzah inna tulu'ul aqabati. Yang namanya kasud itu
muncul rintangannya, sopun yang sangat sulit. Di antaranya apa? Penyakit malas, rintangan jalan menuju akhirat. Ya, apabila seorang hamba itu mendapatkan rintangan cobaan yang ringan, yang sedang, yang sulit, dihadapinya aja, berarti ingin apa? Ingin menaikkan pangkat si hamba itu. Apabila rintangannya sudah benar-benar kau menghadapinya, niscaya makin tinggi derajatnya. Bila tidak ada cobaan, dan naik derajat kita. Itu aja, biasa-biasa aja. Punya hilang kendaraan, berarti anak naik derajat kita. Punya hilang duit, anak naik derajat kita. Fa inna umural akhirati syabihatun bil bahril amiqi wa bis safaril ba'idi wa bil aqabatis sohbati bi kathratil ahwali. Maka sesungguhnya perkara-perkara akhirat itu syabihatun, menyerupai, bil bahril amiqi, dengan lautan yang dalam. Orang berjalan tidak mungkin sampai ke lautan yang dalam kecuali pakai oksigen, ya. Tapi punya sungai yang surut, sungai yang biasanya kau aja sampai ke dasar, sampai menginjak sungai pun masih kawat. Wa bisa faril ba'idi, dan menyerupai dengan perjalanan yang jauh. Wa bil aqabati sohbati, dan menyerupai daripada rintangan yang sulit. Bi kathratil ahwali, dengan banyak huru-haranya. Ini jalan mengharapkan dunia cepat saja, tapi jalan menuju akhirat banyak rintangannya. Wa akhlisil amala, dan berikhlaslah al-amal, akan beramal itu. Fa innan naqidah, maka sungguhnya yang namanya an-naqid, yang maha mengadili, itu Allah Ta'ala. Ay al-mutagayyiru al-mumayyizu al-muqtadiru al-mumayyizu bainal hasani wal khabih wa Allah Ta'ala. Yang maha mengadili, Allah Ta'ala, yang membedakan antara seseorang itu, antara niat baik dan tidak baiknya. Allah Basirun, dan Allah Ta'ala juga maha melihat. Jadi kita niatkan baik, Allah Ta'ala maha melihat juga. Ay muttali'un, Allah Ta'ala yang selalu melihat. Wa muraqibun, yang selalu mengawasi. Fi jamil ahwali, bagi semua keadaan-keadaan. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba liman qobat, beruntunglah bagi orang yang mendapat kebaikan, lahu khutwatun wahidatun, baginya itu adalah mempunyai satu langkah, fi umrihi, dalam umurnya. Jadi ada beruntung kata beliau orang yang pernah satu kali atau satu langkahnya itu untuk apa? Fi umrihi la yuridu biha illallah, yang menghendaki pekerjaannya itu semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Di langkah kita, niat kita baik, menuju langkah, menuju tempat yang baik, niscaya Allah Ta'ala mengganjarkan langkahnya itu. Wa ma'khadahu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahabat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mu'ad, bagi sahabat Mu'ad, akhlisil amala, wahai sahabat Mu'ad, kata Nabi, akhlisil amala, perbagusilah pekerjaanmu, ikhlaslah pekerjaan itu. Yuhzika minhul qalil, niscaya memperolehlah daripada pekerjaan itu dari yang sedikit menjadi banyak. Qala syair, berkata syair, penyair,
an yatubu lakinna tarkul dunubi awjab. Diperlukan, dianjurkan manusia itu an yatubu, bahwa bertaubat. Lakinna, tetapi tarkul dunubi, meninggalkan dosa, awjab, lebih diwajibkan, lebih dianjurkan. Apakah dosa itu menambahi kita di dalam hati. Wasabru fi taibati sahbun. Wasabru fi taibati sahbun. Dan adalah tabah menghadapi segala cobaan itu sahbun, sulit. Kadang diucapkan sabar aja, tapi mungkin kita sudah merasakan ngalih jiwa, ucapan sabarnya nyaman. Lakin putus tawabi ashabu, tetapinya cepat memperoleh daripada ganjaran pahala itu lebih sulit. Karena kita anak pahalanya ini tidak ada. Wadaharu fi sarfihi ajibun. Masa yang berubah-ubah itu ajibun. Memang apa? Ajibun, membuat aneh. Kenapa? Karena tiap masa, tiap zaman lain-lain yang dilihat. Dulu tidak melihat ini, kemudian beberapa tahun berikutnya melihat yang itu, kemudian tahun-tahun berikutnya melihat yang aneh-aneh lagi. Lakinna qablatun nasi a'jabu, tetapinya kelengahan hati manusia itu a'jabu, lebih mengherankan. Wa kullu ma qad yaji'u qaribun, lakinnal mauta min dzaka aqrab. Kejadian-kejadian yang akan datang tentu terasa lebih dekat, tetapinya kematian bagi seseorang itu tentu lebih dekat lagi. Kita merasa umur kita masih panjang, tapi yang nyatanya menurut ketentuan Allah Ta'ala umur kita ada panjang lagi. Jadi oleh karenanya kita mau pulang banyak-banyak. Kalau umur pada panjang lagi, tapi jangan bina berhemat juga. Kalau umur tidak panjang lagi, tidak panjang lagi. Qauluhu wadahu fi sarfihi ajibun, ay inna zamana fi taghayyurihi bi umuril haditha ajibun. Yang dimaksud dengan masa pada perubahannya itu zaman, pada berubahnya zaman itu bi umuril hadithah, dengan perkara-perkara yang baru, ajibun, terasa aneh. Apa zaman dahulu tidak ada? Ini ada. Bagi orang yang hidup zaman ini biasa-biasa aja. Bagi orang yang hidup sudah lama sudah zaman ini, apa itu jangan cipi-cipi itu jangan bingung. Hanya apa keluar serongan ke atasnya, hanya apa timbul serongan jalan, tapi bingung. Wa Anasin kharaja Rasulullah alaihi wasallam yawman wa huwa akhidun biyadi Abi Dzar faqala. Daripada sahabat Anas bin Malik, Nabi suatu hari keluar rumah, walhal pada waktu itu beliau, kata Sayyidina Anas, memegang tangannya Abi Dzar. Jadi Abi Dzar Al-Ghifari ini selalu dekat lawan Nabi, tidak jauh-jauh sahabat Abi Dzar. Faqala, lalu kata Nabi, ya Aba Dzarrin, wahai Abi Dzar, ama alimta, apakah engkau tidak tahu, anna baina aidina aqabatan kadzudan, bahwasanya di antara hadapan kita itu ada aqabah, rintangan, kadzudan, yang sulit, la yas'aluha, yang tidak melewatinya, illal muhibbun,
kecuali orang yang selalu takut kepada Allah Ta'ala. Qala rajulun, lalu ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, aminal muhibbina ana aminal mustaqilin. Baik Rasulullah, apakah mulut ini termasuk orang yang takut kepada Allah Ta'ala atau orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala? Jadi menanyakan dirinya kepada Nabi. Qala a'indaka ta'ama yaumin, qala na'am. Kata Nabi kita, apakah di sisimu ada makanan untuk sehari? Qala na'am. Berkata si laki-laki itu, inggih wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amu ghadin, qala na'am. Apakah engkau punya makan besok hari? Qala na'am. Dijawab oleh laki-laki tersebut, inggih wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amu ba'da ghad, makanan esok-esok harinya lagi? Qala la, tidak punya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kana 'indaka ta'amu thalatha ayyamin kunta minal muflihin. Jika adalah engkau mempunyai visi, engkau ada makanan yang lebih pada 3 hari, maka engkau tidak termasuk orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Artinya engkau ini termasuk orang yang menuju makan. Orang takut kepada Allah Ta'ala itu misalnya dijatuhkan oleh Nabi bahwa dari hasilnya itu pun dia berhati-hati kepada Allah. Hasilnya yang didapat itu lebih ihtiyat, menjadi kehati-hatian. Bilanya engkau lebih pada 3 hari punya makanan, kata Nabi, maka engkau tidak masuk orang-orang baik, ihtiyat, tidak berhati-hati. Wal maqalatul tsaniyah, perkataan yang kedua, an ba'dil hukama, daripada sebagian al-hikmah rahimahullah ta'ala. Arba'atun min khisali, ada 4 perkara hasanatun yang lebih baik. Wa huwa ma yata'allaqu bihi, itu sesuatu yang berhubungan dengannya. Walakinna arba'atun minha ahsan, tetapi kata ba'dul ulama ada 4 macam yang lebih baik daripada 4 macam tersebut. Yang pertama al-haya'u, wa huwa inqibadun nafsi min syai'in hadran anil lawmi fihi. Pertama, seseorang itu punya sifat pemalu, adalah baik, tetapi sifat pemalu yang lebih baik minar rijal hasan walakin minal mar'ati hasan. Sifat pemalu daripada laki-laki baik, tetapi sifat pemalu daripada perempuan lebih baik. Ini perempuan itu punya adab, apalagi belum bersuami, sudah ada rasa malunya. Wal adlu, yang kedua, at-tawassutu, adalah bersifat sederhana atau sedang-sedang saja. Bainal afrati wal tafriti, tidak berlebih-lebihan, wal tafrit, tidak boros, min kulli ahadin, daripada setiap orang itu, hasanun, lebih baik. Walakinnahu minal umara'i dzamil wilayah ahsan, tetapi bagi seseorang yang punya kekuasaan yang wilayah ahsan, adalah adil, itu lebih baik. Adil di sini maksudnya tawassut, di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan, di tengah-tengah. Wa taubatu ay ar-ruju'u ila Allah Ta'ala yuhillu uqdatal israri 'ala qalbi tsumma al-qiyam bi kulli haqqillahi ta'ala. Yang ketiga adalah taubat kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa taubat sini? Kembali kepada Allah daripada sesuatu perbuatan
yang dilakukannya, yang terus-menerus setelah kembali kepada Allah Ta'ala bertaubat, kemudian akan melaksanakan setiap hak kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditaubat daripada seseorang hamba, apalagi minasyaikhi, dari orang yang sudah tua-tua, hasanatun, lebih baik. Walakinnaha, tetapinya, minasyabi, taubatnya seorang pemuda, ahsan, lebih baik. Kenapa? Pemuda itu masih panjang lagi jalannya. Wal judu ay ibadatu ma yanbaghi la li'audin minal aghniyai hasan. Yang keempat, pemurah bagi semua orang itu baik, minal aghniyai, termasuk orang yang kaya. Walakinnahum minal fuqara'i ahsan, tetapinya pemurah daripada orang yang fakir, ahsan, lebih bagus lagi. Punya orang kaya pemurah wajar aja, biasa aja. Tapi orang yang fakir tapinya masih pemurah lagi, luar biasa. Sedangkan ini aja keperluannya saja masih kekurangan, tapinya masih kau pemurah lagi. Yang masuk pemurah sini bukan pemurah harta saja, murah sunu, murah daripada pemurah daripada pekerjaannya. Ini kita bilang orang yang kaya pemurahnya wajar juga, tapi orang yang fakir pemurahnya luar biasa, asal lebih baik dan luar biasa. Wal maqalatu tsalitsah, perkataan yang ketiga, an ba'dil hukama, daripada ba'dul hukama menyebutkan arba'atun qabihatun, 4 macam yang lebih jelek atau tidak baik. Lakinna arba'atun minha aqbah, tetapinya ada 4 perkara 4 macam yang lebih jelek daripada 4 macam yang sebelumnya. Yang pertama, adzabu al-ithmu, berbuat dosa, minasyabi, dari seorang pemuda, qabihun, tidak baik. Wa minasyaihi, tetapi orang tua yang berbuat dosa, aqbahu, lebih jelek. Kenapa? Karena sudah dekat ajalnya. Wal istighalu bina dunya ay bi amti'atiha minal jahili qabihun wa minal alimi akbar. Yang kedua, orang yang terlalu sibuk dengan harta dunia, bi amti'atiha, dengan semua perhiasannya, minal jahili, dari orang yang jahil, qabihun, jelek, wa minal alimi akbar, tetapi yang sibuk dengan harta dunia dari orang yang alim, akbaru, lebih jelek. Padahalnya kenapa? Anaknya tahu kesibukan apa, mau urus harta dunia, orang yang jahil mau urus harta dunia, orang-orangnya wajar, orang tahu. Kama ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad fi dunya zuhdan lam yazdad min Allah Ta'ala illa muqdan. Jadi barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak menambahi di dalam dunia sifat zuhudnya, sifat sederhananya, lam yazdad, tidaklah menambah akan dia dari Allah Ta'ala kedudukannya, illa muqdan, melainkan jauh. Rawahu ad-Dailami. Wattakasulu fit ta'ati, yang ketiga, bermalas-malasan fit ta'ati, pada
ay muwafaqata amrillah, itu mengerjakan perintah Allah. Min jami'in nasi, obihu dari semua manusia, tidak baik atau jelek. Wa minal ulama'i wa thalabati akbaru, tapi ulang nambah ilmu, ulang alim, wa thalabah dan ulang nambah belajar, malas mengawai ta'at, akbaru lebih jelek. Ini perkataan Ba'dul Ukama. Yang keempat, wattakabburu minal aghniya, sifat menyombongkan diri dari orang kaya itu qabihun, tidak baik atau jelek. Wa minal fuqara'i akbahu, dan lebih jelek lagi apabila orang fakir bersifat menyombongkan diri. Ini orang kaya wajarnya sombong, anak siapa, dan menurut yang fakir, orang miskin menyombongkan diri juga, dimilikinya ada, namanya semua orang ini. Ini Ba'dul Ukama. Di orang punya, orang kaya itu wajarnya sombong. Karena apa? Punya macam-macam, orang berturuti, mayorinya Allah juga. Ini kayak kita katawa buang hajat, ya. Katawa buang hajat langsung ke dokter, kalau pas kayak gitu kan. Kalau kan meninggal di buang hajat sejam saja langsung ke dokter, dokter langsung. Untuk apa? Mau ganti langsung. Hanya kita menyembuhkan diri orang fakir tadi. Terkena sesuatu, bagaimana menyelesaikannya? Jangan lupa. Wal maqalatul rabi'atu, perkataan yang keempat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qawaqibu amanun li ahli sama. Bermula yang namanya makhluk Allah Ta'ala, al-qawaqib adalah bintang yang di langit itu. Amanun li ahli sama adalah perisai bagi penghuni langit. Fa idza intatarat kana qadau ala ahli samai wa ahli baiti. Jika bintang itu hancur binasa, maka pertanda, atau bintang itu hilang, maka pertanda sudah dekat daripada kiamatnya. Wa ahlu baiti aman li ummati, fa idza zala ahlu baiti kana qadau ala ummati. Yang kedua, keluarga, jika berikutnya ahlu baiti, kata Nabi, keturunanku, dzurriyyatku itu aman, membawa keamanan, membawa perisai daripada umatku. Tapi sekarang ini lihat Nabi dulu, banyak mulu lihat Nabi, padahal mereka itu perisai keselamatan bagi umat Nabi Muhammad. Fa'idza zala ahlul baiti, jika mereka ahlul baitku, kata Nabi, keturunanku itu, mereka sudah tiada, niscaya umatku itu akan hancur, akan terjadi perselisihan paham, akan terjadi menyerang ini, menyerang paham ini. Kenapa? Ahlul baitku ujar Nabi tidak ada lagi. Wa ana amanu li ashabi, dan aku, kata Nabi, membawa keselamatan bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu, apabila aku sudah tiada, kata Nabi, aku itu wafat, kana qadau ala ashabi, niscaya musibah akan menimpa para sahabatku. Karena Nabi tiada, maka terjadi perselisihan antara sahabat dua. Wal jibalu amanu li ahli ardi, dan gunung-gunung itu
membawa keselamatan atau perisai bagi penduduk bumi. Fa'idza dhahabat, maka apabila gunung itu sudah hancur, kana al-ghadabu adalah hancur pula ala ahli ardi, penduduk bumi, rusak alam itu. Karena gunung sudah pada lagi rusak penduduk bumi, rusak alam itu, rata. Ya, banyak orang mau lagi singkari kan. Dulu terus berlawasan dalam dalam. Kenapa? Karena gunung sudah hancur. Apabila gunung sudah hancur, maka penduduk buminya akan hancur juga, akan tidak makmur. Apa perisainya tidak ada lagi. Tarah sini habis. Nang ini gunungnya, gunung nang di Barabai, gunung nang di Palarikan kelihatan. Ini kelihatan kan dari sini nampak waktu sore tengah hari kelihatan gunung. Dulu pernah kelihatan sebab apa nama menghalangi itu lagi itu biar hari sore hari tanah itu apa jalan ke sana, apa jalan ke Kumahan kelihatan gunung jauh tuh, makanya di hidung orang kan nyapa perisainya habis. Al-maqalatul khamisatu, maqalah perkataan yang kelima, an Abi Bakr As-Siddiq, dari sahabat Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala annahu qala, bahwasanya beliau berkata, arba'atun minal khisal, ada 4 perkara, tamamuha bi arba'atin, yang tidak dapat sempurna kecuali dengan 4 perkara yang lain. Yang pertama, tamamus sholati, sempurnanya sholat itu bisa didatai sahwi dengan 2 kali sujud sahwi. Sujud sahwi karena lupa atau jika ada sebab sujud sahwi. Jadi itu tiga sunat arba'ah. Saya ketika tasyahud awal langsung berdiri imamnya, kemudian sudah ruku yang ketiga, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar tadi, di terakhir menyanyi ingat. Jadi setelah tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir oleh si imam, menyanyi ingat, di situ dia sujud sahwi. Jadi setelah membaca tasyahud akhir, habis bacaannya hanya sujud sahwi. Dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sahwi. Bila yang tidak sujud sahwi, tidak apa-apa juga, tapi tidak sempurna. Nah, atau ketinggalan qunut subuh. Bila imam harus sujud sahwi, ada apa juga? Jangan digadang-gadang perkaranya. Tapi setelah selesai sholat subuh, abud ini ngomong kita sujud sahwi. Jadi perkara yang ditambah itu punya tinggal dan dia kutakan karena kelupaan itu tidak sengaja. Nah, kayak istilah namanya meninggal mentes, apakah ditabur tadi, apakah di belakangnya alim-alim semua digunakan guru. Subhanallah, subhanallah ada juga. Hina wujudu sabab sujud karena lil qawli an mahallihi. Wa dzalika imma an yakuna al-manqul ruknan aw ba'da ayatihi. Faruknu yasjudu li naqlihi mutlaqan. Wal ba'du in kana tashahhuda awwal kadzalika. Nah, yang dimaksudkan tasyahud atau dimaksudkan daripada sujud sahwi yang utama tasyahud awal ketiga.
Amal kunutu yang kedua kunut. Bilanya imamnya tertinggal kunut, kemudian belum mengangkat lututnya ke tempat sujud, ditamun boleh imamnya berguling baca kunut. Tapi sudah imamnya meletakkan dua lututnya ke tempat sujud, jangan berguling lagi imam. Ditamun karena makanya sudah meletakkan dua lututnya di tempat sujud, tidak melewati sudah. Lain-lain belum ada lututnya lagi, subhanallah. Jadi ini makasih maksudnya sudah imamnya sudah mantap lututnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Awal lagi sudah mantap lutut imamnya. Kalau tahu awalnya sudah sampai mati, sudah mana lutut di tempat sujud ini, masih haji imamnya. Sudah mana lutut di tempat sujudnya, takwa imam boleh, harap imam boleh si makmum yang pulang. Sudah imamnya ingat, apa sudah ketinggalan kurang tadi, dan sudah duduk lututku sudah mencapai meletakkan di tempat sujud. Berarti aku dimungkinkan sujud sahwi punya ingat. Aw bi qasdi dzikri fala wal hay'atu la yasjudu li taqliha illa surata kada aqala syekhuna Ahmad An-Nahrani. Ini sunat-sunat yang abad itu yang ditambal dengan sujud sahwi. Sunat hayat tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Contoh sunat hayat bacaan pada waktu rukuk dan sujud dan bacaan lain. Dan sunat hayat tadi membaca surah. Imam pada baca surah yang sujud sahwi. Atau imam kadang untuk baca surah yang sujud sahwi terakhirnya ada hafal. Mulnya imam kadang lagi akan daripada bacaan surah, tinggal aja sudah ganti dengan qul huwallahu aja pelengkapnya. Separuh ada hafal maka imam ini hanya menghafal surah, tes mencobai setelah mencobai ada ingat separuhnya, tidak ingat separuhnya daripada berdiri lawas langsung sudah tinggalkan. Daripada yubtilu yang lama-lama berdiri nanti bisa apa macam-macam. Punya anak dua menyempurnakan baca qul huwallahu ahad. Punah tidak. Punya ada apa tinggalkan saja. Tidak mudarat juga karena sunnah atau surah sajadah sisanya ada apa. Ubah wahum la yastaghfirun. Sudah lagi pas berdiri ayat lagi baca ayat yang lain, surah yang lain tidak mudarat. Nah pada apa sih daripada berdiri apa jual di belakang baca apa di rumah tegurika rumah untuk menghayal karena membaca mengingat sambungannya. Makanya orang ini banyak ayat-ayat yang panjang itu bahkan di muka Pak Imaman. Pak Imaman Allah tentang tulisannya gagal supaya melihat bolehlah maka supaya mereka bacaan ayat surah boleh tidak termasuk waswis kan? Ya kan mereka bisa baca surah panjang ini aja. Nah main kata jangan asal menjalangi surah. Baca untuk bacaan surah kan boleh betul. Jika ada boleh kayak apa baca surah di merah atau surahnya sedikit ganalnya di muka merah sedikit tahu itu ganal tulisan surah atau supaya ganal tulisannya bagus lagi. Jadi di mana-mana pasti ya surah saja surah ada atau pasti tulisan katakan di muka. Maka bagi yang ada apa komik dibacaannya
mata kada main kehiga. Nah, dong jangan melihat curang, karena mata tidak termasuk gerak. Ya, mata tidak termasuk gerak yang mutawaliyah yang berturut-turut kadang. Wa tamanu saumi saum Ramadan. Yang kedua kata sahabat Abu Bakar Siddiq, sempurnanya puasa dengan apa? Puasa Ramadan sempurna dengan apa? Bi shadaqatil fitri, dengan zakat fitrah. Setelah puasa Ramadan zakat fitrah menjadi sempurna. Waktunya yang apa? Waktunya yang boleh ya terbenam akhir daripada Ramadan. Waktu yang afdal subuh sebelum sholat Id. Waktu afdal saat fitrah sebelum orang sholat atau sembahyang Id. Ingat namanya waktu afdal ya. Di subuhnya yang ada fitrah ingat. Pas tidak ingat sudah sholat Id, kayak lagi namanya zakat, sedekah biasa itu. Ya mudah banyak juga supaya jangan misalnya kada ingat tentang Abdulnya, tentang ingat aja sudah. Kada dia ingat aja kita jangan coba ngomong Abdul pas ada ingat. Masih asik sama jangan ketupat kah, masak ketupat kah lagi. Kalau sambal kan, saya lagi. Jangan kita ingat. Pas kanyatan sholat sesudah sholat Id tadi, lalu apa? Jadi sedekah biasa. Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin wa dhamir fi yutiqunahu rajul fidyah bi anna mutaqaddimun rutbati. Wal ma'na alladzi yutiqunahu itu adalah yang maksud itu adalah sedekahul fitri. Ta'am miskin itu sedekah orang. Makan orang miskin itu adalah sedekahul fitri, sedekah fitrah itu yang disambung. Dan sekali menggunakan Allah Ta'ala Rasulullah Ta'ala Malikum Sokotimah juga Rasulullah Ta'ala dimana kita tidak mematikan Allah sumber pada menjadi makanan minna Rasulullah SAW ilhamdulillah Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa taqina bihi wa alim tawil wa taqina bihi wa alim taqina bihi wa alim taqina bihi hasanah wa akhirat hasanah wa qina adzaban Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.